Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu di pertemuan 10 untuk mata kuliah perencanaan pembangunan. Kita akan berdiskusi tentang perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Dalam hal ini konteksnya adalah visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam sebuah dokumen rencana pembangunan menengah daerah ya atau RPJMD. Jadi kalau saya singkat saja VMTS, visi, misi, tujuan, dan sasaran. Baik, sebelum mulai mari kita berdoa, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan yang penting semoga bernilai ibadah. Marilah kita berdoa minimal dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya sampaikan, pokok bahasan hari ini adalah penyusunan VMTS, visi, misi, tujuan, dan sasaran. Jadi kita telah sampai hingga kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana menentukan kondisi saat ini. Kita ingat ada 4 tahapan inti di dalam membuat perencanaan pembangunan. Yang pertama, mengetahui kondisi saat ini. Kemarin kita sudah belajar mulai dari mengidentifikasi kondisi gambaran umum daerah, kemudian menetapkan permasalahan serta isu-isu strategisnya. Itu semua adalah kondisi saat ini. Sekarang kita setelah mengetahui kondisi saat ini, kita akan beralih ke tahap berikutnya yaitu tahap kedua, menentukan kita mau kemana. Nah, disinilah disebut dengan penetapan, penyusunan, visi, misi, tujuan, sasaran. Mau kemana kita? Setelah kita tahu kondisi kita saat ini, kita mau kemana? Apa kondisi yang diharapkan di masa mendatang? Itulah yang tercantum di dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran. Ya, oke, nanti kita akan apa itu pengertian VMTS, kemudian bagaimana teknik menyusun VMTS ya, ini kurang M-nya. Kemudian capaian pembelajaran hari ini, saya berharap setelah mengikuti pertemuan ini, Anda semua mampu menjelaskan apa sih VMTS, visi itu apa, misi itu apa, tujuan itu apa, dan sasaran di dalam pembangunan jangka menengah daerah itu apa. Gitu ya. Kemudian syukur-syukur kalian paling tidak sekarang minimal mengidentifikasi. Kalian belajar mereview RPJMD yang sudah ada, dokumen yang ada, mana sih visinya, mana misinya, mana tujuan, mana sasarannya. Sudah benarkah tekniknya, cara penyajiannya. Begitu ya, nyambungkah logikanya. Itu yang saya berharap kalian hari ini bisa melakukan analisis ya. Oke. Sekarang pertama adalah pengertian dan teknik perumusan visi. Jadi makna visi, silahkan kalian bisa mencari apa arti visi itu, tetapi visi itu secara logika itu adalah visi, vision, pandangan ke depan. Kalau saya selalu bilang visi itu cita-cita, inginnya, apa yang akan dicapai ke depan ini. Minimal misalnya dalam rencana pembangunan 5 tahunan, rencana menengah, dalam 5 tahun ke depan, apa visinya? Mau jadi apa? Gitu ya. Jadi apa 5 tahun ke depan? Anda mau jadi apa 5 tahun ke depan? Saya mau jadi pengusaha sukses, pengusaha muda sukses. Saya mau menjadi wanita karir yang bekerja di sebuah perusahaan. Saya ingin menjadi bla 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 bla. Itu adalah visi, ya, mimpi 5 tahun ke depan. Sama daerah mau jadi apa? Eee eee, menciptakan misalnya kabupaten X yang lebih makmur, sejahtera, bla 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 bla. Ada sebuah mimpi 5 tahun ke depan mau kemana, itu ya, itu adalah visi. Nah, biasanya nanti visi misi ini kalau untuk daerah, dia akan disusun oleh, kepala daerah terpilih, ya, visi. Oke ya, saya pikir nanti kalian ini bisa baca sendiri rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan, harapan ke depan, kondisi yang diharapkan di akhir periode, ya. Karena memang, ini janji politik ya, politis ya, pendekatan politis ini merupakan janji dari kepala daerah terpilih ke depan apa, termasuk visi presiden.
ya. Presiden terpilih dalam 5 tahun ke depan apa visinya, mau dibawa kemana Indonesia ini, mau dibawa kemana daerah ini, kabupaten ini, kota ini, dan seterusnya. Silakan ini dibaca, yang mencerminkan kebutuhan yang nyata. Jadi silakan, saya pikir ini kalian bisa membaca sendiri ya, apa itu. Nah, ini kriteria visi daerah yang baik, saya pikir kalian bisa membaca sendiri, menerjemahkan sendiri. Kalau kalian kurang dari bahan ini, kalian bisa mencari di sumber manapun bahwa ada visi daerah yang kriterianya baik. Apa itu? Syarat visi daerah yang baik. Ya, yang baik seperti apa? Silahkan kalian baca ini. Nah, kalau saya fokusnya adalah bagaimana proses menyusunnya, ya. Jadi logikanya adalah visi ini akan menjawab kondisi apa ke depan yang akan dicapai. Sehingga untuk menyusun visi, kalian harus tahu dulu kondisi saat ininya. Isu strategisnya apa? Oh, isu strategisnya masih banyak kemiskinan, belum makmur. Maka visi ke depannya gimana? Yang pengen makmur. Oh, belum sejahtera, pengen sejahtera, kan begitu kan? Ya, tapi memang visi ini bahasanya memang umum, ya. Silahkan. Jadi memang sebisa mungkin visi ini bisa menjawab secara keseluruhan isu strategis yang sudah dibahas atau diketahui sebelumnya melalui identifikasi kondisi saat ini. Begitu ya. Nah, biasanya blah 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 tuh nanti kalian nanti lihat kebetulan nanti Desember ini tanggal 9 Desember ini banyak sekali ada 19 kabupaten kota di Jawa Timur dan mungkin juga di daerah lain ya, di provinsi lain yang sedang melakukan pilkada, pemilihan kepala daerah. Nah, di situ pasti sudah perang visi misi. Mau dibawa kemana daerahnya? Ya, itulah visi misi ya. Jadi kalian seperti apa sih bahasa visi, bahasa misi? Silakan kalian dengarkan debat calon kepala daerah. Pasti visi misinya pasti yang disampaikan. Seperti itulah visi. Tapi visi yang baik adalah dia harus mampu menjawab keseluruhan isu strategis yang ada di daerahnya. Itu ya. Nah, nanti kalau kalian lihat di dokumen RPJMD, visi itu memang mungkin panjang, sebuah kalimat panjang. Tapi di visi yang baik pasti ada kata kunci. Nah, kata kunci itu yang disebut dengan pokok visi. Ya, pokok visinya. Pokok visi adalah kata kunci yang ada di visi itu. Nah, dokumen yang baik di dalam Permendagri 86 2017 itu disebutkan setelah pemerintah daerah menyampaikan visinya, apa visinya, pasti ditanyakan apa itu pokok visi. Pokok visi itu adalah kata kunci dari visi yang ada, serta penjelasan tentang cakupan atau kondisi di masa mendatang seperti apa yang ada di kata kunci tersebut. Yuk, biar tidak tidak kemana-mana, kalian saya harapkan buka kembali RPJMD yang sudah kelompok pilih ya. Coba, silakan kalian buka bab 5 di bagian visi, misi, tujuan, sasaran. Cek mana visinya. Kemudian cari mana bukan ini pokok misi ya, pokok visi. Pokok visi adalah kata kunci yang ada di visi itu. Ya, kemudian nanti biasanya akan dijelaskan, kabupaten A yang sejahtera, adil, bla 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 bla, yang berkeadilan sosial, yang saleh dan sebagainya. Nanti ada kata kunci, ada makmur, ada sejahtera, ada yang saleh. Misalnya seperti itu apa. Dan biasanya nanti dijelaskan apa maksud makmur itu. Apa maksud sejahtera? Apa maksudnya adil, berkeadilan dan sebagainya. Ya, nanti coba cek di RPJMD kalian. Lihat pokok-pokok visi yang ada. Kemudian lihat isu strategis hasil latihan minggu yang lalu. Coba dibuka kalian ya. Kemarin itu kalian sudah berlatih menentukan isu strategis ya.
Karena memang keterbatasan ini hanya latihan, saya hanya meminta sebagian saja, kan dipilih 5 masalah, 5 ini ya, kemarin 5 masalah, 5 peluang, 5 tantangan atau ancaman, kemudian kalian prioritaskan ya, kemudian ketemulah isu strategis. Coba paling tidak 3 isu strategis terpilih yang teratas ya. Nah, logikanya visi itu harus menjawab isu strategis yang ada. Ya, misalnya 3 isu strategis yang kalian sudah tentukan, itu dijawab dengan pokok visi yang mana. Mengerti maksudnya dijawab ya? Diselesaikan, ya. Ada, misalnya isu strategisnya apa. Nah, isu strategis ini dijawab, diselesaikan melalui pokok visi yang mana. Coba bisa ketemu nggak Anda? Kalau misalnya nggak ketemu ada 2 kemungkinan, Anda yang belum paham atau memang dokumennya kurang mengena, visinya kurang mengena dengan isu strategis. Tetapi logika berpikirnya bahwa adalah semua isu strategis yang ada di bab 4 harusnya bisa dipetakan. Ini dijawab melalui visi yang mana. Kalau isu strategis ini selesai, visi yang mana yang tercapai? Bisa dipahami maksud saya ya? Oke. Ya, logikanya semua isu strategis yang ada di bab 4 ya, RPJMB itu dapat dijawab melalui pokok-pokok visi yang ada. Ya, bisa dipahami? Oke. Kemudian kita beranjak kepada misi. Nah, misi itu adalah cara bagaimana mencapai visi. Bagaimana caranya mencapai mimpi tadi ya, cita-cita tadi. Ya, saya pikir kalian bisa membaca ini ya. Nah, biasanya selaras dengan tupoksi dari pemerintah daerah. Contohnya kalau kalian lihat, apa visinya UTM? Oh, visinya UTM berkualitas, mandiri, inovasi. Ya, kebetulan visinya UTM ini ya kalau lihat di papan-papan pengumum, papan pengumuman yang di sekitar kampus itu kalian lihat visi misinya UTM. Visi UTM berkualitas, mandiri, dan inovatif. Dia langsung kata kunci, ada 3 kata kunci, berkualitas, inovatif, eee eee, mandiri. Nah, nanti apa penjelasannya akan terlihat di RPJMD-nya UTM gitu ya. Nah, apa misinya? Misi ini adalah cara mencapai mimpi tadi, cara mencapai cita-cita, cara mencapai visi tadi. Nah, biasanya sesuai dengan tugas dan fungsinya atau tugas pokok dan fungsi atau tupoksi dari lembaga itu. Contoh, apa misi perguruan tinggi? Misi perguruan tinggi itu kita ingat tugas dan fungsi dari perguruan tinggi itu adalah menjalankan tridharma. Apa tridharma? Melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian itu minimal. Maka kalau kita lihat misi UTM adalah satu, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Dan inovatif, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat, menyelenggarakan tata kelola yang baik. Nah, tata kelola kerjasama itu tambahan, tapi tugas utamanya adalah tridharma. Sama, misi pemerintah pemerintah daerah itu tidak jauh dari tugasnya sebagai seorang pemerintah daerah. Apa? Satu, dia harus melakukan tata kelola pemerintahan yang baik. Maka biasanya nanti misinya terkait dengan apa? Biasanya pakai bahasa menyelenggarakan, boleh meningkatkan, ya, boleh menurunkan kalau hal yang negatif, tapi biasanya meningkatkan. Nah, apa saja tugasnya pembangunan itu pemerintah daerah yang melaksanakan pembangunan? Pembangunan di bidang ekonomi, pembangunan di bidang apa? Sosial, di bidang budaya, kemudian lingkungan, lingkungan ini termasuk infrastruktur wilayah ya, dan satu lagi tata kelola. Jadi pasti tidak jauh-jauh dari situ. Coba nanti dicek ya di, paling tidak setidaknya ada 3 4 hal itu. Bagaimana misi di dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan, terkait dengan tata kelola, bagaimana misi yang terkait dengan pembangunan ekonomi, kemudian pembangunan sosial, budaya, dan satu termasuk manusia ya, pembangunan manusia dan satu lagi adalah pembangunan infrastruktur atau wilayah.
Nah, sekarang silakan buka lagi di bab 5 RPJMD kelompok yang dipilih ya, ke RPJMD kelompoknya yang sudah dipilih kemarin. Cek mana yang misi yang terkait, coba lihat misinya di mereka ya. Mana misi yang terkait dengan ekonomi, ada nggak? Misi yang terkait dengan pembangunan sosial budaya termasuk pembangunan manusia, lingkungan atau infrastruktur, ini bukan infrastruktur ya, infrastruktur, sarana prasarana wilayah. Ya, dan satu lagi tata kelola, minimal harusnya ada itu. Karena memang tujuan pembangunan tujuan atau tugas dari pemerintah daerah itu yaitu menyelenggarakan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan, ya. Coba kalian lihat ada nggak ya misi itu. Kemudian ya, jadi coba dilihat apakah tupoksi, tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah tadi melakukan pembangunan plus tata kelola ya, sudah tercermin semua enggak? Nah, logikanya lagi, tadi kan pokok visi itu kan harus menjawab isu strategis. Nah, coba isu strategis yang kalian yang 3 tadi yang terpilih untuk sementara yang buat latihan kemarin itu tergambarkan bisa tercapai atau dijawab melalui misi yang mana? Bisa dipahami ya? Pilihlah misi yang sesuai untuk menjawab 3 isu strategis yang kalian pilih kemarin. Ya, dicoba buat latihan kalian. Logikanya, semua isu strategis harus bisa dijawab melalui pokok visi dan setiap pokok visi itu bisa diterjemahkan ke dalam misi. Misalnya, pokok visi yang pertama itu nanti diterjemahkan dicapai melalui visi apa. Kemudian pokok visi kedua diterjemahkan melalui penyelenggaraan misi yang mana dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan. Apa itu tujuan? Ya, saya pikir tujuannya sesuatu yang ingin dicapai. Pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi. Ya. Nah, biasanya tujuan itu, nah saya pikir kalau bahasa ini kalian bisa bisa baca, tapi biasanya tujuan itu disusun dengan membalikkan kondisi negatif. Bukan kondisi negatif, membalikkan pernyataan isu, permasalahan. Misalnya permasalahannya atau isu strategisnya adalah, tingginya, tingkat kemiskinan. Maka tujuannya dengan membalik, tadi kan tingginya, berarti tujuannya apa? Dibalik, diturunkan, berarti apa? Nah, jadi, tujuannya adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Misalnya rendahnya kualitas, masih rendahnya, eee, kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia. Berarti tujuannya apa? Karena ini rendah maka dibalik menjadi pengennya tinggi, berarti meningkatkan kualitas sumber daya manusia, itu tujuannya. Bisa dipahami ya? Pernyataan biasanya dimulai dengan menggunakan kata kerja, verb, aktif. Misalnya mekan, meningkatkan, menurunkan, menyelenggarakan. Kata aktif ya, apalagi bahasa yang biasa digunakan. Ya, nanti silakan mekan. Saya bilang verb kata kerjakan, menyelenggarakan, meningkatkan, menurunkan itu adalah kata kunci dari sebuah tujuan. Ya. Kemudian, nah ini contoh perumusan tujuan, nah ini menurunkan, meningkatkan, pakai bahasa mekannya. Jadi ini hanya silakan kalian baca, jadi ya kalau menentukan tujuan harus realistis lah, istilahnya gitu ya. Nanti saya pikirin silakan kalian baca, baca saja. Yang harus diperhatikan ada kriteria tujuan, dia harus bisa diukur. Nah yuk sekarang kalian lihat, buka kembali di bab 5. Buka di bagian tujuan dalam RPJMD, di situ di bab 5 ya. Nah, logikanya setiap misi. Jadi tadi ya ada pokok visi diterjemahkan ke dalam beberapa misi, gitu ya. Nah, kemudian setiap misi. Jadi dari setiap misi itu diturunkan lagi, diuraikan lagi ke dalam beberapa tujuan. Satu misi bisa diuraikan ke dalam satu atau lebih tujuan. Nah, terlihat bahwa pasti ada tujuan pembangunan. Nah, nanti kalian lihat. Sama kalau misi misi di ekonomi, maka akan terlihat tujuan-tujuan pembangunan ekonomi.
Di misi sosial, ya maka harusnya akan ada tujuan-tujuan pembangunan sosial budaya, pembangunan manusia gitu ya, lingkungan dan infrastruktur dan tata kelola. Silakan. Apa tujuan-tujuannya? Ya, lihat kata kunci dari kalimat tujuan, coba cek di situ. Benar nggak pakai kata kerja aktif? Karena biasanya kalau yang namanya tujuan itu, apa saya bilang tadi, awalan akhiran kan, kan. Jadi karena kata kunci, kata kerja aktif ya. Nah, coba kalian cek lagi, tiga isu strategis terpilih yang kemarin itu dijawab melalui tujuan mana? Ngerti maksudnya dijawab ya? Diselesaikan dengan tujuan yang mana? Ya, harusnya nyambung. Kalau nggak nyambung ada yang salah, ya. Satu lagi pengertian sasaran. Apa sasaran? Sasaran ini adalah sebuah kondisi ketika tujuan tercapai. Jadi cara sederhananya sasaran ini misalnya tadi menurunkan tingkat kemiskinan. Maka sasarannya adalah turunnya angka kemiskinan. Jadi kondisi ketika tujuan tercapai. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maka sasarannya adalah meningkatnya meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Saya pikir langkah yang diperlukan dalam merumuskan sasaran, kalian hanya mereview kembali pernyataan tujuan, kemudian dirumuskan. Ya, kalau tadi tujuan biasanya mekan, ya, mekan, belah belah belahkan. Biasanya kalau sasaran adalah kondisi berarti pakai ternya atau menya. Ya, coba kita lihat, saya pikir kalian ini bisa dibaca sendiri ya, kriteria yang baik bahwa dia harus bisa diukur. Nih, silakan buka kembali sasaran, ya sasaran daerah yang ada dalam RPJMD. Lihat bahwa setiap tujuan diturunkan, diuraikan ke dalam sasaran-sasaran. Satu tujuan bisa diuraikan ke dalam sasaran. Jadi sasaran ini lebih uraian lebih detail. Jadi misalnya dalam pembangunan ekonomi, nanti akan muncul pembangunan ekonomi di sektor apa namanya yang terkait dengan daya saing daerah, dengan investasi, yang satunya lagi dengan pertumbuhan sektor-sektor unggulan. Jadi tapi semuanya masuk dalam ekonomi, ya. Nah itu, nah terlihat bahwa sasaran-sasaran dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya itu pasti ada ya sesuai dengan pembangunan berkelanjutan ya kita yang kemarin yang waktu sebelum di awal di pra UTS kita tahu ya bahwa pembangunan itu pasti harapannya apa sustainable. Jadi kalian sudah tahu konsep bahwa sustainable development bahwa pembangunan itu sasarannya harus tercapainya 3 tujuan tadi ya. Pembangunan ekonomi, sosial, kemudian lingkungan ya. Nah, coba kita lihat kata kunci kalimat sasaran. Harusnya diawali dengan kondisi, misalnya meningkatnya, menurunnya, tersedianya, dan seterusnya itu bahasa-bahasa sasaran. Jadi kalau biasanya saya tuh punya kata kunci. Kata kuncinya adalah bahwa ketika membuat sasaran, dia pakai kalau tadi kata tujuan adalah kan, kata awalannya diawali dengan kan, maka dalam sasaran dia biasanya pakai nya atau ternya. Misalnya tujuannya tadi menurunkan, maka sasarannya adalah menurunnya, tersedianya, meningkatnya, ya. Jadinya kondisi sebuah kondisi ya. Nah, sekali lagi isu strategis itu harusnya dijawab melalui sasaran dan ya seharusnya mana sasaran yang mana isu strategisnya ya. Kalian harus bisa petakan itu. Nah, jadi ceritanya setelah belajar VMTS ini kalian bisa petakan. Nah, jadi tadi ya, apa pokok visi? Misalnya ada 3 pokok visi. Pokok visi pertama itu dijawab melalui misi berapa? Oh, dijawab dengan misi 1 sama 2. Pokok kedua hanya misi 2, terserah ya. Nanti dari misi diterjemahkan ke dalam tujuan. Setiap tujuan juga diterjemahkan ke dalam sasaran. Bisa jadi tujuan 1, sasaran 1 ya terserah dia.
Ya, nanti kita lihat. Bisa jadi satu tujuan ada 2 sasaran, demikian juga satu misi bisa jadi 2 tujuan, satu pokok visi bisa diterjemahkan ke dalam satu atau lebih misi dan seterusnya ya. Nah, pemetaan ini yang disebut dengan cascading visi misi. Nanti kalau misalnya kalian ini cascading-nya seperti apa? Nah, ini cascading nih kayak gini nih, pemetaan breakdown dari mulai dari pokok visi hingga sampai ke belakang. Nah, ini nanti kita akan masih berlanjut ini masih di visi, misi, tujuan dan sasaran ya. Nah, sekarang latihan kerja kelompok untuk melakukan cascading visi, misi, tujuan, sasaran yang ada di eh, RPJMD, mereview RPJMD kelompok kalian ya. Coba kalian petakan ke dalam ini, apa visi pemerintah daerahnya, kemudian pokok-pokok visinya apa. Coba kalian petakan, penjelasannya apa. Ambil dari raw dokumen itu sehingga kemudian kalian bisa melakukan mereview ya. Nah, kalian sekarang mereview tugasnya, tapi nanti suatu ketika setelah lulus bisa jadi bukan mereview, bukan ngambil saja, tetapi kalian yang merumuskan. Apa visi kepala daerahnya? Coba apa pokok-pokok visinya? Kira-kira pokok visi A ini apa maksudnya? Ya, ya, gitu ya. Kemudian dari setiap pokok misi, ya tadi diambil lagi yang pokok visinya yang tadi, misinya apa. Jadi pokok visi pertama itu diselenggarakan melalui misi yang mana. Silahkan dipetakan ya. Setelah itu setiap misi, misi pertama tujuannya apa, kemudian sasarannya apa. Coba dipetakan ya. Harusnya ada dan bisa. Mungkin ada RPJMD yang sudah memetakan, jadi enak kalian, paling tidak belajarlah ya. Kemudian, nah ini yang terpenting, seperti yang saya sampaikan bahwa seluruh isu strategis yang ada di 4 yang bersesuaian ya, itu harusnya bisa dipetakan atau dijawab melalui ini. Jadi misalnya, ya syukur-syukur kalian bisa isu strategis, eee, kalau memang bisa dipetakan seluruh isu strategis yang ada di RPJMD boleh. Tapi minimal buat latihan kalian cobalah ambil tadi 3 ya. Nah, 3 yang berlatih saya. Silakan mau berapa atau isu strategis yang kalian mau 5 mau 10 silakan coba petakan. Itu isu strategis, semua isu strategisnya terpetakan nggak ke dalam pokok visi ini? Isu strategisnya dijawab yang mana? Dijawab melalui pokok visi mana, misi mana, tujuan mana, dan sasaran mana. Bisa dipahami ya? Oke, silakan belajar dan berlatih. Nanti kita lanjutkan melalui diskusi kelas. Ya, oke. Mari kita berdoa mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat dan kalian bisa latihkan dengan baik dan kita bisa diskusikan lebih lanjut di pertemuan di kelas nanti ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.